Sebelum kita mulai, marilah kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'ah wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan daripada kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang terus diberikan ketaatan oleh Allah hingga akhir hayat kita menutup mata nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus masjid yang mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan. Juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang subuh hari ini hadir di masjid. Izin Pak, Bu, ya, pagi ini kami yang ngisi di masjid, di musola ini. Saya tanya tadi di bapak ini, kalau minggu pagi ada tidak yang ngisi? Oh, biasanya ada. Berarti memang minggu pagi memang sudah ada jadwal di sini, Pak, ya. Nah, pagi hari ini izin kami untuk mengisi di musola ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah kebaikan untuk diri kami pribadi dan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tiada lain ketika berbicara di depan ini, tugas kami ialah menjadi perpanjangan daripada lidahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kami sampaikan mudah-mudahan tidak melenceng daripada apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bukanlah berasal dari nafsu pribadi, akan tapi benar-benar untuk kita sama wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk kita sama-sama mengingatkan antara satu dan yang lainnya. Karena kita manusia adalah makanil khata' wa nisyan, adalah tempatnya salah dan lupa. Oleh karenanya tidaklah salah seandainya kita seminggu sekali ya, untuk saling mengingatkan di dalam majelis ini. Baik, bapak-bapak, ya ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi. Matanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala, dari bapaknya Habsah Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini punya anak namanya Habsah. Jadi dipanggil Abi Habsah, bapaknya Habsah. Jadi memang kalau kita di dusun kami itu, Pak, Bu, ya, kalau misalnya anak pertama itu misalnya namanya Ridwan, biasanya dipanggil Bapak Ridwan. Kalau misalnya anak pertamanya Ridu, Pak Ridu biasanya dipanggil. Nah, seperti itulah. Jadi salah satu kebiasaan kita Melayu ini, mungkin salah satunya gelar kita itu ke anak tersebut, ya. Jadi Umar bin Al-Khattab ini an Umar bin Al-Khattab an Abi Habsin Umar bin Al-Khattab, dari bapaknya Hafiz Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini salah satu Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat Nabi yang pertama kali menerima gelar Amirul Mukminin. Apa Amirul Mukminin? Artinya pemimpin orang-orang yang beriman.
Dan beliaulah yang meriwayatkan hadis ini. Dan termasuk beliau ini sahabat Nabi yang salah satunya didoakan oleh Nabi dua Umar, ya. Umar bin Hisam dan Umar bin Khattab. Umar bin Hisam adalah Abu Jahal, Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab, ya. Dan beliau ini bahkan diceritakan bahwa Umar bin Khattab ini kalau beliau lewat di suatu jalan, maka setan tidak berani untuk lewat di jalan tersebut. Saking tingginya keimanan Umar bin Khattab. Bahkan keislaman Umar bin Khattab ini, beliau ini dalam tanda kutip tidak mencari keislaman, ya. Beliau ini bahkan ingin membunuh daripada Nabi Muhammad SAW. Di tengah jalan pengen nyari adiknya dia, ya. Lagi pengen cari adiknya, akan tetapi di jalan ada orang ngasih tahu, ya Umar, itu adikmu lagi belajar daripada Al-Quran. Nah, ketika akan ingin daripada marah dengan adiknya, justru Allah kasih hidayah di situ. Maka apa yang bisa kita ambil kesimpulan daripada salah satu kisah singkat ini, yaitu bahwa kadang orang itu tidak berniat baik, ya. Kadang orang itu hari ini jahat, kadang orang itu jam sekarang dia buruk, akan tetapi belum tentu 1 jam lagi dia jelek, belum tentu. Makanya benarlah kalau kita ini tidak boleh menghakimi orang. Jadi kalau kita melihat orang pada saat ini di jalan, kita lihat dia mabuk, kita lihat dia berzina, kita lihat dia kalau lagi tidak sholat, wong azan dia masih di duduk-duduk, maka bukan tugas kita untuk menghakimi dia. Tugas kita hanya mengajak untuk dia, kemudian kita kalau bisa diingatkan, ya, kalau tidak bisa doakan saja dulu, ya, doakan. Maka kita tidak berhak untuk menghakimi dia. Karena belum tentu pada saat itu dia tidak taat kepada Allah, akan tetapi kemungkinan 1 jam, 2 jam selanjutnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, ya, paling aman kita ini adalah pada saat kita meninggal sudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Maksudnya paling aman kita ini, ya, baru kita ini dikatakan orang baik, ya. Tidak ada yang menjamin bahwa ketika kita mati nanti kita berada dalam keadaan Islam. Belum tentu. Waktu kami nyantren dulu paling terkenal itu Kisah Barseso, ya. Ini ulama besar, ya, ahli ibadah. Akan tapi ketika matinya, ya, justru dia dalam keadaan kafir. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu. Ya, kita tidak pernah tahu di akhir hayat kita nanti apakah kita masih dalam keadaan iman atau dalam keadaan Islam. Makanya di dalam Rotib Al-Hadad itu dikatakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ini mati dalam keadaan yang baik. Salah satu ciri mati dalam keadaan baik adalah kita masih dalam keadaan Islam. Ya, an Umar bin Al-Khattab, an Amirul Mukminin, ya, Umar bin Al-Khattab, ya, dari Amirul Mukminin bapaknya Hafsah, atau dipanggil bapaknya Hafsah, Abi Hafsin, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Qultu, beliau berkata, maka beliau menerima hadis ini langsung daripada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini sangat sering kita dengar, ya. Mungkin ustaz-ustaz yang hari Ahad pagi di sini mungkin pernah menyampaikan hadis ini, ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung daripada niat, ya. Maka innama, ya, di dalam kitab yang kami baca daripada Syarah Arba'in Nawawi ini, innama di sini bermakna lil hasr, ya. Lil hasr itu bermakna pembatas. Maka kalau dikatakan innama Zaidun qaimun, sungguh Zaid itu sedang berdiri. Nah, ini yang dikatakan bukan dari kami, Pak, ya. Ini yang dikatakan oleh Ustaz Farid Nu'man, ya, di dalam kitab beliau Syarah Arba'in Nawawi ini. Beliau mengatakan innamal a'malu, innama ini sebagai pembatas. Jadi kalau dikatakan innama Zaidun qaimun, innama sesungguhnya Zaid itu berdiri. Berarti dia itu enggak ada kerjaan lain, cuman berdiri aja. Nah, maka innamal a'malu, sesungguhnya amal, maka sudah dibatasi, ya. Sesungguhnya innamal a'malu, sesungguhnya amal-amal ini binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dengan niatnya.
Begini ya, ada orang yang menggerakkan tangan berdiri, menggerakkan tangan seperti ini, kemudian bersedekap, kemudian nunduk. Akan tetapi kalau niatnya bukan untuk sholat, maka dia tidak sholat. Ada orang yang ketika hari-hari zakat, ya, zakat, mengeluarkan zakat, ada orang yang ngasih beras, sama-sama ngasih beras. Ada yang niatnya yang pertama ngasih beras karena hadiah, ada yang ngasih niatnya karena zakat, ada yang ngasih sama-sama ngasih beras misalnya pada saat itu, tapi ketika tidak ada niat maka bisa jadi walaupun pada saat itu waktu pembagian zakat, kalau dia tidak niat zakat maka itu bukan menjadi zakat. Sama-sama berdiam diri di dalam masjid, ya, sama-sama duduk, tapi yang satu pakai niat iktikaf, yang satu hanya duduk saja, maka berarti dia tidak termasuk niat iktikaf. Sama-sama bekerja, ya, sama-sama bekerja, tapi salah satunya bekerja untuk ibadah, untuk menghidupi anak bini, untuk menyenangkan hati orang tua, maka yang satunya dapat niat ibadah, yang satunya tidak dapat niat ibadah. Artinya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Nah, amal ini ada 3 ya, perbuatan itu ada 3 macam-macam perbuatan itu. Ada perbuatan hati, ada perbuatan lisan, ada perbuatan jawahir, artinya ada perbuatan langsung perbuatan. Nah, perbuatan amal-amal hati, contohnya misalnya ikhlas, tawakal, itu yang melakukannya adalah hati, ya. Bahkan amalan hati ini amalan yang paling sulit, Pak, ya. Kita bisa ngatain orang sambil kita baring, ya. Amalan hati itu dilihat ya oleh Allah, ya. Kita lagi duduk, lagi baring duduk, diam di kamar sendirian ini, tapi hati kita mulai ingat dengan kawan tadi yang misalnya lagi main gap, ya, tadi misalnya saja ya, kalau main gap, ya, ngatoilah kawan tadi dalam hati, itu amalan hati kita, ya. Misalnya lagi, nah ini ujub, misalnya bangga diri, kita habis dari mana, misalnya maaf ya, maaf banget, misalnya kita habis sedekah, mulai itu ada rasa ujub, bangga diri, bangga dengan diri sendiri, ya. Tapi apakah tidak boleh? Bukan tidak boleh, memang fitrahnya manusia punya rasa bangga diri, punya rasa iri, punya rasa sombong, itu sudah fitrah manusia, Pak, ya. Yang terbebas dari itu cuma satu, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selama manusia ini pasti ada sikap itu, ya. Bahkan dikatakan kalau ada orang yang yang dia ingin orang di sekitarnya ini baik semua, itu dikatakan orang gila. Karena dia pengen semua orang itu baik, ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, maka amalan hati itu seperti itu. Yang kedua amalan lisan, ya. Amalan lisan ini zikir, ngomong yang baik, ya. Nah, itu amalan lisan. Kemudian amalan jawahir, maksudnya itu langsung misalnya kita menyingkirkan imatatil ada, ya, menyingkirkan menyingkirkan duri misalnya dari jalan. Nah, ini merupakan amal-amalan perbuatan. Innamal a'malu, sesungguhnya setiap amal itu, setiap perbuatan itu binniyat, tergantung kepada niatnya. Nah, niat ini dikatakan oleh salah satu ulama Mekah, ya, beliau mengatakan bahwa tempatnya itu mahaliha, tempatnya itu fil qalb, ya, tempatnya itu berada di hati. Bahkan Imam Ghazali, Pak, ya, kalau kita tanya hati itu di mana, ya, Imam Ghazali menjelaskan itu, ya. Salah satunya beliau mengatakan bahwa di sini, ya, di sebelah kiri dada ini, salah satu tempatnya hati, ya. Nah, kemudian innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawah, ya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dikatakan bahwa innamal likulli imri'in ma, faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dulu
sebab turunnya hadis ini dulu ada seorang laki-laki yang ikut daripada Nabi hijrah ke Madinah, itu niatnya bukan karena niat pengen dapat keutamaan hijrah, bukan, akan tetapi niatnya karena apa? Niatnya karena pengen dapat cewek, ya, pengen dapat wanita yang dia cintai, ya, namanya Qais, ya, makanya laki-laki ini tadi dipanggilnya Al-Muhajir Ummul Qais, ya, namanya Qais. Jadi dia itu ikut Nabi hijrah. Nabi itu dulu 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun dakwah di Madinah, 10 tahun dakwah di Madinah. Nah, ini banyak sahabat yang ikut. Salah satunya laki-laki ini, ya. Laki-laki ini dia ikut Nabi hijrah bukan karena hijrah ini ada karena pindah, ya. Makna hijrah itu ada pindah dari negara kafir ke negara Islam. Kemudian ada dari dari yang menakutkan kepada yang aman, minal khauf ilal aman. Kemudian yang terakhir itu hijrah ini, ya, ini dari keburukan kepada kebaikan. Nah, itu disebut hijrah. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita pindah, ya, dari buruk, di sini tempatnya buruk misalnya, ke tempat buruk lagi, ini bukan hijrah. Hijrah itu harus dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Apalagi sebaliknya, ya. Kalau dari tempat baik, dari dulunya baik kepada buruk, nah ini bukan hijrah. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang terus menjalankan diri kita ini untuk hijrah kepada kebaikan hingga akhir kita menutup daripada nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja Pak, ya, kita teruskan dikit lagi. Nah, kemudian laki-laki ini tidak mau dapat pahala lain, akan tetapi dia cuman pengen mengejar wanita. Maka kata Rasulullah, dia ini dapat pahalanya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka mulai subuh ini kita niatkan, mudah-mudahan kita ini menjadi hamba-hamba Allah, ya. Kita mengaku kita hamba Allah, hambanya Allah, tapi mudah-mudahan juga kita diakui oleh Allah sebagai hambanya. Nah, maka kita niatkan pagi ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk taat kepadanya. Dan yang kedua, mudah-mudahan juga Allah berikan kita kekuatan untuk kita selalu bisa mengajak orang kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tidak ada pembukaan pertanyaan, Pak, Bu, karena saya hanya mampu menyampaikan kebaikan yang menurut saya baik dan mudah-mudahan juga menurut Allah baik. Dan ini merupakan tugas amanah, ubalighuni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikanlah dariku, ya, walau ayah, walaupun satu ayat. Insyaallah nanti kalau memang ada kesempatan kita lanjut ke hadis kedua daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Dikatakan bahwa kitab Arba'in Nawawi ini memuat 40 hadis, 42 hadis kalau jumlah aslinya, akan tetapi lebih dari 1/4 tentang agama di dalam kitab tersebut. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.